Gemparkan dunia. Indonesia sangat fatal telah menolak untuk borong jet tempur ini yang dari Swedia. Indonesia pernah menolak berbagai tawaran jet tempur dari luar negeri dengan berbagai alasan. Salah satunya terkait dengan kebutuhan operasional dan anggaran. Salah satu jet tempur yang pernah tidak jadi diadopsi oleh Indonesia justru terbukti menjadi pesawat tempur yang ekonomis dan multifungsi di berbagai negara. Pesawat yang dimaksud adalah Saab JAS 39 Gripen, jet tempur buatan Swedia yang memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya operasional dan kemampuan serangan yang fleksibel. Gripen dikenal sebagai salah satu jet tempur generasi 4, 5 yang dapat dioperasikan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya seperti F-16 atau Rafale. Salah satu faktor utama yang membuat Gripen lebih ekonomis adalah kemampuannya untuk beroperasi dari landasan yang lebih pendek dan tidak memerlukan infrastruktur yang kompleks. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi negara dengan anggaran pertahanan terbatas namun tetap membutuhkan jet tempur yang mumpuni. Selain itu, sistem avioniknya yang canggih dan kompatibilitas dengan berbagai jenis persenjataan membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai situasi pertempuran. Selain itu, desain modularnya memungkinkan pesawat ini untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga pengintaian. Beberapa negara seperti Brasil, Hungaria, dan Thailand telah memilih Gripen sebagai tulang punggung angkatan udara mereka, mengutamakan keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi biaya. Sementara itu, Indonesia akhirnya memilih untuk mengakuisisi pesawat tempur lain seperti F-16 Viper dan Dassault Rafale yang dianggap lebih sesuai dengan strategi pertahanan nasional. Keputusan Indonesia untuk tidak memilih Gripen mungkin didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis dan politik. Namun, keberhasilan jet tempur ini di berbagai negara menunjukkan bahwa pesawat yang dulu pernah ditolak Indonesia sebenarnya adalah salah satu alat tempur paling ekonomis dan multifungsi yang tersedia di pasaran. Selain faktor ekonomi dan multifungsi, Saab JAS 39 Gripen juga memiliki keunggulan dalam hal operasional dan teknologi. Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan data link yang canggih, memungkinkan pesawat ini untuk berbagi informasi secara real-time dengan unit lain di udara, darat, dan laut. Ini memberikan keunggulan dalam koordinasi serangan serta meningkatkan kesadaran situasional pilot di medan tempur. Selain itu, Gripen dirancang agar mudah dalam perawatan dan bisa dioperasikan dengan jumlah personel yang lebih sedikit dibandingkan jet tempur lain sekelasnya. Pesawat ini bahkan bisa diisi ulang bahan bakar dan dipersenjatai hanya dalam waktu 10 menit di landasan darurat atau jalan raya, sesuatu yang jarang ditemukan pada jet tempur lain. Dari sisi persenjataan, Gripen kompatibel dengan berbagai rudal dan bom dari berbagai negara, tidak bergantung hanya pada satu pemasok. Ini menjadi nilai lebih bagi negara-negara yang ingin memiliki kebebasan dalam memilih amunisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jet ini mampu membawa rudal udara ke udara seperti AIM-120 AMRAAM atau Meteor, serta rudal udara ke darat seperti RBS-15 untuk serangan jarak jauh. Meskipun Indonesia memutuskan untuk tidak mengadopsi Gripen, diskusi tentang keunggulan pesawat ini masih menjadi perbincangan di kalangan pemerhati pertahanan. Banyak pihak menilai bahwa Gripen bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Indonesia mengingat geografis kepulauan dan kebutuhan akan jet tempur yang bisa dioperasikan dengan infrastruktur terbatas. Namun, keputusan strategis dalam pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista, tidak hanya bergantung pada faktor teknis dan biaya operasional, tetapi juga melibatkan pertimbangan politik dan hubungan antar negara. Dalam hal ini, pilihan Indonesia untuk membeli F-15X dan Rafale mungkin lebih berkaitan dengan aliansi pertahanan serta kepentingan jangka panjang dalam hubungan diplomasi global. Kendati demikian, kesuksesan Gripen di banyak negara tetap membuktikan bahwa pesawat ini adalah salah satu jet tempur paling ekonomis dan multifungsi di dunia. Apakah di masa depan Indonesia akan mempertimbangkan kembali opsi Gripen? Itu masih menjadi pertanyaan yang terbuka, terutama jika kebutuhan pertahanan berubah dan anggaran menjadi faktor utama dalam pengadaan alutsista. Meskipun Gripen memiliki banyak keunggulan, ada beberapa alasan yang membuat Indonesia akhirnya tidak memilihnya. Salah satunya adalah faktor tekanan politik dan diplomasi dari negara-negara pemasok senjata besar seperti Amerika Serikat dan Prancis. Pengadaan alutsista seringkali bukan hanya soal spesifikasi teknis dan biaya operasional, tetapi juga berkaitan dengan hubungan bilateral dan kesepakatan strategis antara negara. Dalam konteks ini, pembelian jet tempur seperti F-15X dari Boeing dan Dassault Rafale dari Prancis memberikan keuntungan lain bagi Indonesia, seperti peluang kerja sama industri pertahanan, alih teknologi, serta penguatan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut. Sementara itu, Saab sebagai produsen Gripen berasal dari Swedia, yang mungkin tidak memiliki pengaruh geopolitik sebesar Amerika Serikat atau Prancis di kawasan Asia Pasifik. Selain itu,
Ada pertimbangan lain seperti ekosistem alutsista yang sudah dimiliki Indonesia. TNI Angkatan Udara selama bertahun-tahun telah mengoperasikan berbagai tipe pesawat tempur seperti F-16 buatan AS dan Sukhoi buatan Rusia. Mengadopsi Gripen berarti harus menyesuaikan kembali infrastruktur, pelatihan pilot, serta sistem persenjataan, yang bisa menjadi tantangan tersendiri dalam operasional jangka panjang. Meski begitu, negara-negara lain yang memilih Gripen, seperti Brasil, Afrika Selatan, dan Thailand, telah membuktikan bahwa jet tempur ini bisa menjadi solusi efektif untuk Angkatan Udara yang menginginkan keseimbangan antara kemampuan tempur dan efisiensi biaya. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan F-16 atau Rafale, Gripen memungkinkan sebuah negara mengoperasikan lebih banyak unit dengan anggaran yang sama. Saat ini, Indonesia telah mengamankan kesepakatan pembelian Rafale dan F-15X untuk memperkuat armada udaranya. Namun, dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mempertimbangkan opsi jet tempur yang lebih ekonomis seperti Gripen, terutama jika ada kebutuhan untuk menambah jumlah pesawat tempur dengan biaya operasional yang lebih rendah. Keputusan strategis dalam pengadaan jet tempur memang bukan hal yang mudah, karena melibatkan banyak faktor mulai dari anggaran, kemampuan tempur, hingga politik internasional. Meskipun Gripen pernah ditolak Indonesia, pesawat ini tetap menjadi salah satu pilihan terbaik di dunia dalam hal efisiensi dan multifungsi. Terbukti dengan keberhasilannya di berbagai negara yang mengutamakan efektivitas dalam pertahanan udara mereka. Keputusan Indonesia untuk tidak memilih Gripen juga bisa dikaitkan dengan faktor kompatibilitas dengan alutsista yang sudah ada. Gripen dirancang untuk bisa menggunakan berbagai jenis persenjataan, tetapi dalam beberapa kasus, negara pembeli harus menyesuaikan sistem logistik dan infrastruktur agar kompatibel dengan pesawat ini. Indonesia, yang sudah terbiasa dengan sistem NATO dari F-16 dan sistem Rusia dari Sukhoi, mungkin merasa bahwa mengadopsi Gripen akan membutuhkan investasi tambahan dalam pelatihan dan logistik. Di sisi lain, negara-negara yang telah mengadopsi Gripen merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Brasil, misalnya, memilih Gripen untuk menggantikan jet tempur tua mereka karena efisiensi bahan bakar, fleksibilitas dalam berbagai misi, serta biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan jet tempur lain di kelasnya. Selain itu, Brasil juga mendapatkan keuntungan berupa transfer teknologi dari Saab, yang membantu meningkatkan kemampuan industri pertahanan lokal mereka. Keunggulan lain dari Gripen adalah kemampuannya untuk beroperasi di landasan pacu pendek, bahkan di jalan raya. Hal ini memberikan keuntungan strategis bagi negara dengan wilayah luas dan infrastruktur lapangan udara yang terbatas, seperti Indonesia. Namun, Indonesia akhirnya memilih untuk membeli Rafale dan F-15X, yang dianggap memiliki daya serang lebih besar dan jangkauan operasional yang lebih luas. Rafale memiliki kemampuan multirole yang sangat baik, sementara F-15X dikenal sebagai pesawat tempur superioritas udara dengan kapasitas angkut senjata yang lebih besar. Meskipun biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan Gripen, kedua pesawat ini memberikan daya gentar yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. Meskipun Gripen bukan pilihan Indonesia saat ini, tetap ada peluang di masa depan bagi pesawat ini untuk dipertimbangkan kembali.